Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali bisa menyapa teman-teman semua di video kali ini. Insya Allah hari ini kita bakal bahas topik yang dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Yaitu dari bab ma'rifatul insan, atau artinya adalah mengenal sifat manusia, gitu teman-teman. Nah, sebelumnya pernah nggak nih teman-teman berpikir gitu, kalau kenapa uh, misalnya kita ibaratkan ada dua orang gitu ya, kenapa ya si A itu orangnya penyabar banget gitu dia, terus ada si B, kenapa kalau si B ini dia gampang banget gitu kepancing dengan emosi gitu, dia gampang marah atau kepancing emosinya gitu. Nah, apakah sifat-sifat itu adalah bawaan lahir ya? Apakah itu sifat bawaan lahir yang udah nggak bisa dirubah? Ya, jawabannya sifat manusia itu terbentuk dari kondisi jiwanya gitu. Jadi sifat itu bukan sesuatu yang muncul begitu aja dalam semalam gitu. Sifat itu adalah hasil akhir dari apa yang terus menerus kita latih dan kita biasakan gitu. Sekarang kita akan membahas yaitu dua potensi utama manusia. Nah, di dalam diri setiap manusia, Allah Subhanahu wa taala itu sudah menanamkan dua potensi yang saling bertolak belakang nih gitu ya. Jadi ada dua potensi yang justru berbeda gitu, bertolak belakang. Sifat yang pertama atau potensi yang pertama yaitu adalah fujur. Apa itu fujur? Fujur adalah kecenderungan pada keburukan atau hawa nafsu gitu. Kemudian potensi yang kedua adalah takwa. Kalau takwa adalah kecenderungan pada kebaikan dan ketaatan. Nah, mana potensi yang paling menonjol di dalam sifat kita gitu? Ya, jawabannya tergantung pada potensi mana yang paling sering kita latih dan kita beri makan gitu. Itu maka akan kelihatan mana yang akan paling menonjol pada sifat kita gitu. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu ada namanya konsep tazkiyatun nafs gitu. Nah, disinilah pentingnya proses yang dinamakan tazkiyatun nafs gitu, tazkiyatun nafs gitu. Nah, kata tazkiyah itu punya dua makna utama atau mempunyai dua arti utama gitu. Yang pertama adalah artinya membersihkan gitu, atau bisa dibilang membuang sifat-sifat kotor. Makna yang kedua adalah menumbuhkan atau mengembangkan potensi kebaikan. Nah, tazkiyatun nafas ini itu bukan proses ajaib ya, bukan proses ajaib yang langsung mengubah seseorang secara instan gitu. Tapi ini adalah sebuah bentuk pembelajaran, kemudian juga bentuk pelatihan dan perbaikan diri, atau bisa dibilang tarbiyah yang harus dilakukan dengan konsisten gitu. Nah, bentuk konkretnya dalam kehidupan sehari-hari bisa dibilang sangat sederhana gitu ya. Contohnya pertama, mungkin saat kita rutin mengaji dan belajar Al-Quran gitu. Kemudian contoh yang kedua, ada saat kita berjuang untuk sholat tepat waktu atau di awal waktu gitu. Kemudian contoh yang ketiga, misalnya saat kita menahan diri untuk nggak marah-marah gitu ya, nggak gampang emosi. Kemudian contoh berikutnya mungkin saat kita memilih berkumpul dengan lingkungan yang baik. Nah, semua aktivitas itu adalah bentuk nyata dari penyucian jiwa gitu teman-teman. Sekarang kita masuk lagi pembahasan berikutnya, yaitu tentang siapa orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung gitu. Nah, orang yang beruntung di dunia dan juga di akhirat adalah orang yang secara sadar gitu, dia secara sadar memelihara potensi takwanya gitu. Nah, sifat baik itu harus
atau perlu dijaga dan dirawat dari berbagai penyakit hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya gitu. Kemudian juga beramal untuk kehidupan setelah mati. Itu hadis riwayat Muslim gitu teman-teman. Oke. Jadi apa namanya, kecerdasan sejati itu juga bukan cuma soal tingginya nilai akademis di sekolah gitu ya, tapi sejauh mana kita mampu mengendalikan diri kita. Nah, jangan pernah berlindung di balik kalimat ya mau gimana lagi gitu, sifat aku memang udah begini dari dulu gitu. Nah, sifat itu tuh bisa diubah ya, dan juga bisa dibentuk selama kita mau melatihnya setiap hari gitu teman-teman. Jadi kita bisa berusaha untuk membentuk sifat yang baik gitu. Kemudian kita masuk ke bagian berikutnya, pembahasan berikutnya, yaitu sifat-sifat mulia harapan gitu, atau bisa dibilang dengan ibadur rahman. Nah, kemudian kalau misalnya kita tadi konsisten melakukan tazkiyatun nafs tadi, nah karakter seperti apa yang akan muncul gitu. Nah, hasil dari jiwa yang bersih yaitu adalah terbentuknya kepribadian ibadur rahman atau hamba-hamba Allah yang maha penyayang, yang memiliki karakter mulia dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu teman-teman. Nah, mungkin ada berikut ada beberapa karakter mulia ya yang disebutkan dalam materi kita kali ini dan perlu kita coba latih dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu sekarang kita bahas masuk ke poin-poin sifat-sifat terpuji. Jadi ada beberapa sifat-sifat terpuji. Yang pertama adalah syakur, atau artinya adalah mampu bersyukur gitu. Nah, bukan cuma di lisan ya, nggak cuma di lisan kita mengucap alhamdulillah gitu, tapi juga dengan memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ketaatan kita gitu. Punya tenaga kita bisa pakai bantu orang tua gitu, atau bantu orang yang lain. Kita juga punya ilmunya dipakai untuk berbagi gitu ya, buat berbagi gitu. Kemudian yang kedua adalah sobur. Apa itu sobur? Yaitu penyabar gitu. Nah, ya bukan berarti pasrah diem gitu aja tanpa usaha, tapi tetap bertahan dalam kebaikan dan ketaatan juga meskipun situasinya berat atau melelahkan gitu. Itu sifat yang kedua. Sekarang sifat yang ketiga, yaitu rauf dan rahim. Artinya adalah penyantun dan penyayang gitu. Nah, orang yang memiliki sikap lembut, tidak berkata kasar atau bersikap kasar, kemudian juga dia peduli dengan sesama, dan dia senang gitu ya melihat orang lain tuh bahagia, jadi dia nggak iri orangnya, jadi dia bahagia melihat orang lain bahagia gitu. Kemudian sifat yang keempat adalah halim atau bijaksana. Kemudian itu mampu menahan emosi, nggak gampang emosi juga, dan dia tuh berpikir matang sebelum mengambil tindakan atau sebelum mengucapkan sesuatu. Kemudian sifat yang kelima yaitu adalah soduk dan amin. Soduk dan amin, yaitu soduk adalah artinya jujur dan amin adalah amanah. Nah, selalu berkata sesuai kenyataannya dan juga bisa dipercaya penuh saat kalau misalnya udah lagi diberi tugas atau diberi tanggung jawab ya gitu ya sama orang lain gitu. Kemudian sifat yang keenam yaitu adalah tawab dan awab. Ada tawab dan awab, artinya adalah mudah bertaubat dan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak gengsi mengakui kesalahan saat berbuat dosa. Dan ketika bahagia, dia ingat Allah gitu. Nah, ketika dia juga lagi sedih, dia juga adukan permasalahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi adalah sifat-sifat yang sudah saya sebutkan. Sekarang ada langkah praktis gitu ya. Kita itu nggak dituntut untuk langsung menguasai
semua sifat mulia ini yang tadi sudah saya sebutkan. Nggak langsung dituntut untuk melakukannya sekaligus dalam satu malam ya, itu mungkin agak berat pastinya. Nah, caranya adalah fokus melatih satu persatu aja gitu. Misalnya hari ini kita fokus melatih kejujuran gitu. Kemudian minggu ini kita fokus melatih kesabaran gitu, atau juga menahan amarah ya. Nah, mungkin minggu depannya kita melatih kedisiplinan dan juga ketepatan waktu, atau mungkin bisa masuk ke dalam kategori amanah gitu ya. Nah, jadi kuncinya itu ada pada latihan harian gitu, secara berkesinambungan gitu teman-teman. Sekarang kita masuk ke pembahasan pada bagian ketiga, yaitu bahaya uh, tadzkiyatun nafs atau sifat buruk gitu ya teman-teman. Nah, jadi kebalikan dari tadi yang saya sudah sebutkan, yaitu tazkiyatun nafs. Jadi sekarang adalah kita masuk ke sisi sebaliknya dari tazkiyatun nafs gitu. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya seseorang itu mengabaikan jiwanya dan mungkin nggak pernah dibersihkan gitu ya. Bukan maksudnya dibersihkan dengan mandi gitu ya, tapi dibersihkan ruhnya gitu. Nah, kondisi ini disebut dengan tadzkiyatun nafs, yaitu artinya adalah membiarkan jiwa itu dikuasai oleh potensi keburukan, atau tadi disebut dengan fujur. Nah, ibarat tempat yang nggak pernah dibersihkan. Nah, kotoran dan penyakit itu akan menumpuk dengan sendirinya pastinya gitu. Kemudian sifat buruk itu juga nggak perlu dipelajari, dia itu bakal tumbuh otomatis ya, jika hati kita itu dibiarkan tanpa adanya kendali oleh iman gitu. Nah, sekarang kita bahas sifat-sifat buruk yang harus kita waspadai gitu ya. Nah, pada materi kali ini ada beberapa karakter buruk yang lahir akibat dari sifat tadzkiyatun nafs gitu. Kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama ada tergesa-gesa atau bertindak tanpa berpikir panjang gitu. Kemudian yang kedua itu banyak mengeluh gitu, atau mudah putus asa saat dia mendapatkan sedikit ujian gitu. Kemudian sifat-sifat keburukan yang berikutnya adalah lalai, yaitu dia suka menunda ketaatan, kayak mungkin dia seperti menunda-nunda sholat gitu ya, jadi nggak mengutamakan sholat di awal waktu gitu. Kemudian sifat keburukan yang lainnya yaitu mungkin melampaui batas ya, dia ngerasa dirinya itu paling benar dan dia tuh nggak mau menerima nasihat gitu. Nah, kemudian juga sifat keburukan yang lainnya ada pelit dan ingkar gitu. Dia nggak mau berbagi nikmat yang dia punya, dan dia juga selalu merasa kurang dengan apa yang dia miliki gitu. Kemudian sifat berikutnya yang buruk itu adalah suka membantah dan berbuat kezaliman. Nah, itu jelas gitu ya, dia selalu ingin menang sendiri dan sering menyakiti hak orang lain gitu. Kemudian sifat berikutnya juga ada bodoh gitu ya, bisa dibilang bodoh. Tapi bodoh di sini bukan secara akademik gitu, tetapi bodohnya karena nggak mau mengikuti petunjuk dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, sekarang kita mungkin masuk kepada poin kesimpulan gitu ya sebelum penutup. Jadi teman-teman, pada akhirnya gitu, pilihan itu pasti ada di tangan kita sendiri gitu ya. Kita bisa memilih melakukan tadi tazkiyatun nafs, atau artinya adalah membersihkan jiwa untuk apa? Untuk mencetak karakter ibadur rahman. Atau pilihan yang kedua, kita membiarkan tadzkiyatun nafs yang bisa mendatangkan sifat-sifat buruk kepada diri kita. Itu ada pilihan dua yang bisa kita pilih gitu. Nah, jadi rangkuman inti dari materi kali ini, yang pertama kita bisa ambil yaitu sifat manusia adalah hasil cerminan dari kondisi jiwanya.
Kemudian kesimpulan yang kedua adalah akhlak yang baik itu bukan sekedar bawaan lahir, tapi dia itu hasil latihan yang konsisten dilakukan setiap hari. Kemudian kesimpulan yang ketiga, kecerdasan sejati juga adalah itu bentuk kemampuan mengendalikan hawa nafsu dan menyiapkan bekal untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Jadi saya berpesan untuk teman-teman, harap diingat-ingat selalu gitu ya. Akhlak yang baik itu adalah bukti nyata bahwa hati kita ini sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu teman-teman ya. Sekarang coba mari kita evaluasi diri kita masing-masing dan mulai kita coba perbaiki sifat kita sedikit demi sedikit ya dari sekarang ya gitu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk menjadi hambanya yang beruntung di dunia dan juga di akhirat nanti. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendengarkan materi kali ini. Semoga banyak manfaat yang bisa kita amalkan dan kita ambil. Saya ucapkan juga permohonan maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian pada materi kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.